produk-produk zaman sekarang tuh kayak yang gimana caranya bisa catchy dari nama, Iya, dari iya, iya. packaging. Itu selama sekitar 2 bulan si Miras tuh laku sekitar 2.500 botol. Sekarang lagi semangat banget kan orang beli-beli produk lokal kayak gitu. Mhm. Jadi kayak wah cocok nih yaudah gitu. Wah gimana caranya bertahan ya paling enggak buat beli listrik dan internet gitu. Terus dinikmatin prosesnya. Gue yakin ini jawabannya cuma satu, waktu aja yang bakal ngejawab. Yo what's up Sobat Cuan, balik lagi di Culture Hours. Waktunya memulai bisnis. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Hari ini di episode 2, ngomongnya harus gitu. Kalau kemarin begini ngomongnya nih, karena ngopi. Iya kan, kalau sekarang ngomongnya harus agak, tapi enggak ya. Walaupun kita akan ngomongin sebuah bisnis yang namanya agak seru, miras. Kalau kata Bang Oma, apapun namamu itu tidak boleh. Tapi yang ini boleh, walaupun namanya miras. Karena miras yang satu ini adalah minuman peras. Dan di Culture Hours Podcast CH kali ini Sobat Cuan, lo akan dengerin atau kita akan ngobrol sama empunya miras. This is Muhammad Fauzan Caniago. Dia adalah bandar miras ya. Bandar miras. Kartel. Dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita sudah melihat di sini ya Sobat CH ya. Tapi sebelum lo merasakan nama miras, gue bakal ngobrol dulu nih sama kartelnya tadi kalau kata Ojan. Lo bisa ceritain dikit gak sih? Atau mengklarifikasi. Okay. Kalau orang denger miras kan pastinya udah selenting-selenting tuh kayak wah ini minuman keras nih gitu kan ya. Sampai akhirnya lo melabeli produk lo ini dengan nama miras gitu. Lo boleh ceritain gak dapat inspirasinya gimana? Okay. Terus kenapa gitu? Jadi si miras ini ya itu tadi minuman peras ya. Peras ya. Basicnya sebenarnya emang ini minuman yang menyegarkan. Kebetulan kita muncul itu pas pandemi. Pas pandemi kita muncul, kebutuhan waktu itu di Jakarta sih sebenarnya lebih banyaknya. Oke. Gua jualannya. Karena waktu itu gue lagi beli, teman gue jualan lemon. Wah ternyata daya beli lemon di Jakarta gede banget nih. Terus gue order tuh lemon sama temen gue itu. Dia buka toko namanya Gus Grey Shop. Terus gue beli di sana. Terus akhirnya lemon ini gue jual sebagai lemon sebenarnya di pinggir jalan depan bengkel 3 dan 4. Lemon buah ya? Buah lemon. Oke. Terus kayaknya kurang kreatif nih. Asik. Kayak gitu kan. Kayak kurang kreatif banget nih. Karena kita beli buah terus kita jual buah lagi kayaknya nggak menarik nih kalau kayaknya lebih menarik kalau kita olah. Oke. Kira gue bikin minuman lah. Wah lemon di apa ya diperas. Terus sibuk cari alat perasan nih. Oh iya. Gue nyari di marketplace. Yes. Terus akhirnya kayak wah minuman dan alat peras. Oh minuman peras. Wah miras nih. Kayak menarik nih dan kebetulan kan produk-produk zaman sekarang tuh kayak yang gimana caranya bisa catchy dari nama, packaging kayak gitu-gitu. Makanya kita pikirin banget tuh gimana caranya si miras ini jadi tetap namanya pasti kan dianggapnya negatif. Negatif, betul. Ngeliat tampilannya masih yang wah apaan nih. Ketika lu baca, oh ternyata ini bisa menyehatkan ya. Ayo. Kayak gitu. Miras yang satu ini menyehatkan ya. Gak bikin beler tapi bikin seger. Karena lemon ya kan. Ya. Lemon nih asem pasti bikin seger. Nah kalau dari cerita tadi itu menarik banget lo yang beli lemon. Terus lo jual lemon lagi. Iya. Sampai akhirnya kayak tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Kayak lu beli barang terus lu jual lagi sampai akhirnya lu punya ide untuk memeras si lemon, dimasukin ke botol dan jadilah miras. Dan gua jual lagi ke teman gue yang jual lemon tadi. Karena ternyata dari daya beli yang besar di Jakarta yang tadi dia beli lemon terus diperas sendiri, ternyata si pelanggan ini udah mulai capek. Dan akhirnya mereka lebih yang instan aja. Oh, ini udah ada nih, udah jadi produk dan tinggal minum. Jadi ya kayak si Gus Grey Shop ini pun jadi seneng banget. Oh gue punya produk yang bagus. Dan akhirnya jadi roaster mereka juga di sana dan laku keras sih. Itu selama sekitar 2 bulan si miras tuh laku sekitar 2.500 botol. 2.500 botol 2 bulan doang ya? Luar biasa. Dari sebuah ide lu beli lemonnya doang, dijual lagi, tapi kayaknya kok begini gitu ya. Sampai akhirnya
setelah lu peras, udah lu botolin, udah lu labelin, lu balikin lagi. Balikin lagi. Kayaknya dia sempat ngomongin dalam hatinya, kenapa gue gak kepikiran ya. Kayak gitu-gitu. Dan kita sebenarnya gue sharing juga sih sama mereka kayak ini kan lingkaran pertemanan sebenarnya, gimana mereka pun pasarnya itu lingkaran pertemanan tadi, kalau gue lempar ke sana kayak oh ini cocok banget nih kalau ada di sana, dan gue coba berdiskusi sih kayak packaging yang menarik apa ya buat pasar lu. Kayak tadi yang namanya miras doang, terus mereka pun ngasih input tambahin lokal dong. Oh iya kita pakai lemon lokal deh. Dan lokal ini sebenarnya menarik juga ketika lu ngomongin suatu produk dan ada embel-embel lokal. Iya, dan itu kayak sekarang lagi semangat banget kan orang beli-beli produk lokal kayak gitu. Jadi kayak wah cocok nih, yaudah gitu. Karena memang pride lokal nih udah mulai harus dimunculin. Udah harus munculin. Dan kebetulan memang lemonnya lemon lokal. Memang kebetulan lemon lokal. Nggak import klub lah ya? Enggak. Kagak. Yoi. Tapi kalau ini ekspor mau dong? Mau. Lah. Tapi buat lo sendiri nih, si miras muncul di masa pandemi. Ya. Apakah itu salah satu pivot lo untuk tetap struggle di pandemi, atau justru menjadi sebuah rancangan baru gitu, yang ya bahasanya tidak sengaja terpikirkan dan akhirnya menjadi sebuah ranah bisnis sampai sekarang? Oke. Jadi sebenarnya pandemi ini emang susah banget lah ya. Wah, dan gokil. Kebetulan dari 2018 tuh gue fokus sama ruang yang gue bangun di Cibinong, Bengkel 3 dan 4. Kita aktif bikin aktivitas musik dan geliat kreatif lah di sana. Tiba-tiba pandemi kita nggak bisa lagi tuh bikin. Wah nggak bisa bikin apa-apa nih. Kalau ngomongin ruang, ini ruangnya gede banget. Wah gimana caranya bertahan ya? Paling nggak buat beli listrik dan internet gitu. Kemudian ya itu putar otak terus, dan akhirnya wah menarik nih kita ngomongin unit bisnis ternyata di masa pandemi. Dan kebetulan ini cocok banget itu tadi, karena si lemon ini jadi buah yang dibutuhin sama tubuh manusia gitu. Di masa pandemi karena vitamin C dan menjaga daya tahan tubuh kayak gitu. Akhirnya ketika ini berjalan, wah ini jadi menarik banget. Di satu sisi si mirasnya laku, di sisi lain pun si ruang ini jadi sangat aktif sebenarnya untuk ngomongin unit bisnis gitu di masa pandemi kayak gitu sih. Tapi berarti akhirnya bahasanya yang tadinya mungkin lo mencari strategi untuk selalu siap bertahan di pandemi karena ruang tadi. Mungkin kalau lo berpikir tentang ruang terus, mungkin terlalu melebar ya. Terlalu melebar, dan kalau gue spesifik ngomongin event musik, apakah gue harus bikin virtual konser? Tapi gue nggak punya toolsnya. Apa ya? Ternyata yang lebih dekat tuh ini gitu. Maksudnya nggak selalu lu ada di di ranah hiburan ya. Dan ini juga jadi produk yang menghibur juga sebenarnya. Dan kebetulan ketika kita udah laku banyak, kita coba menyisihkan uang kita sih buat produksi video klip. Ada satu band di Cibinong namanya Lepsikla. Kita bisa produksiin video klip dia Arti Kain tahun 2020. Terus kita juga produksi musik sama Edgar Tauhid. Jadi jinglenya si Miras. Nah, akhirnya tetap bisa balik ke ranah itu. Lagi, gitu. Walaupun ini awalnya adalah menjadi sebuah unit bisnis, ide lu bertahan di pandemi supaya tetap dapur ngebul ya. Dapur ngebul, internet cepat. Dan akhirnya sudah menjadi sebuah produk yang ya sudah gitu. Lo ada di sini gitu kan ya. Tapi dari perjalanan Miras sendiri nih, selama lo ngedevelop si Miras sampai akhirnya di detik ini, apa sih, ada nggak sih obstacle yang akhirnya bahasanya mungkin dari nama ya? Apakah ada obstacle perihal itu? Mungkin yang meng-ATM-i atau dan sebagainya gitu. Karena gue beberapa saat kemarin tuh agak sedikit melihat seliweran gitu ya di media sosial perihal Miras, dan ya kita bisa bilang ATM-nya lah ya. Nah, obstacle-obstacle itu apa sih yang lu hadapi selain pastinya inti dari si unit bisnis ini ada untuk struggle di masa pandemi gitu? Jadi kan sebenarnya si Miras ini di verified sama teman-teman adalah produk kreatif. Akhirnya ini masuk ke ranah industri kreatif kan, ekonomi kreatif. Nah di situ gue coba karena ini produk, gue coba ikut gimana caranya kita punya haki, kita punya label halal, kita punya PIRT dan segala macam. Akhirnya gue ikut lah tuh program pemerintah. Dan di situ pun kayak dinas kesehatan yang
namanya miras nih diganti aja deh. Udah jangan jualan produk ini, lu jual yang lain lagi. Gue nggak peduli sebenarnya. Kayaknya gue tahu pasar gue di mana. Betul. Kayak gitu kan sebenarnya. Terus rasa ini pun gue yakin ini rasanya tidak mengecewakan lah. Iya. Kayak gitu. Jadi kita tetap ngerunning miras pun kalau ngomongin apa tadi plagiat apa? ATM. Kalau gue sih lebih ini ya, maksudnya semua orang bebas sebenarnya mau bikin produk apa aja. Kayak kemarin pun sempat ada yang bikin juga miras, persis, dan itu lemon juga isinya. Gue kayak yang berhasil nih kita bikin produk, udah ada yang nyontek gitu sebenarnya. Tapi lama kelamaan orang-orang pencinta miras ini yang nge-DM, wah gimana nih kok ada yang nyamain nih, lu harus harus ada ambil sikap lah bahasanya dan segala macam. Oh ya, gue coba ngubungin orangnya lah. Gitu. Gue lebih suka persuasif sih sebenarnya. Gimana nih? Tapi dia kekeh kalau ini produk dia. Iya. Oh gitu, ya udah silakan aja terusin nggak apa-apa. Tapi kita tuh sudah punya badan hukum. Oh, oke. Nanti repot sebenarnya. Coba lu ganti nama aja deh gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi emang bahasanya sampai ke nama juga ya waktu itu, Dan? Ya nama, layout. Ini kan sebenarnya si produk ini lu mungkin ya baru nemuin ada satu produk minuman kesehatan yang menulisan peringatan. Kata peringatan ini sebenarnya itu kita pikirin banget. Apa ya yang menarik ada di packaging ini ya? Wah, peringatan. Tapi peringatan itu yang sesuatu yang gimana caranya orang menikmati si miras ini. Iya. Dan di produk yang sana persis dia menggunakan kata peringatan. Layoutnya persis. Dan pertanyaan gue kan ada lagi nih, apakah lu pernah beli miras? Akhirnya lu bikin. Kalau menurut gue kalau dia terreferensi, oke lah, kita bisa kerjasama deh ke depannya. Mendingan lu jualin produk gue. Kayak gitu kan. Kalau menurut dia enggak, gue bikin dulu, pas udah jadi, wah ternyata ada yang mirip. Oke. Menurut gue bisa jadi gue salah, tapi gue coba konfirmasi lagi sama teman-teman. Ini persis banget, nggak akan ada nih orang menggunakan botol beling, gepeng. Ada ini ya persis di sini. Ini kan ada yang ngerjain sebenarnya. Betul. Gitu. Terus si desainer pun sebel sebenarnya jadinya kayak. Iya. Wah ini mah nyontek banget. Nah dari omongan itu yang kayak, wah gue harus mengambil sikap nih. Akhirnya gue nggak mau dia berhenti berusaha sebenarnya. Ya udah coba deh ganti namanya deh biar sama-sama aman aja. Kalau ngomongin penjualan, ya kita punya pasar masing-masing lah. Rezeki udah ada yang ngatur lah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi hal-hal itu mah dalam sebuah ranah bisnis pasti ada. Pasti ada. Tapi kan misalkan ya ada produk mie instan lah yang keren banget. Iya. Apakah gue harus bikin mie instan yang keren banget itu juga dengan nama yang sama? Tapi kan nggak mungkin. Iya. Kemungkinan adalah gue jual mie rebus deh. Diolah lagi gitu. Itu bisa jadi produk yang baru. Tapi kalau lu bikin yang sama, otomatis lalu bakal kena masalah. Betul. Pasti ada benturan di situ. Ya. Apalagi tadi lo bilang bahwasannya ini sudah ada badan hukumnya gitu ya. Itu yang memang harusnya dan lu sudah persiapkan itu. Karena miras ini kalau lu baca dia tetap mencantumkan kepanjangannya minuman keras, kecuali mungkin enggak ya. Itu menjadi saru gitu. Dicek lah isinya apa gitu. Dan enggak mengandung alkohol kayaknya. Betul, ya halal pokoknya. Halal dan menyehatkan. Sebuah ide yang sangat luar biasa dari Ojan atau Fauzan, kita biasa manggilnya Padang. Di masa pandemi ini yang akhirnya ini menjadi sebuah unit bisnis yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, kira-kira apa sih dari diri lo sendiri nih buat Sobat Cuan mungkin di nanti yang nonton nih, supaya dia juga ikut terstimulan kalau lo mentok harusnya bisa lo hajar, tabrak atau lo naik gitu, jadi tetap lo gak mentok gitu. Gimana kira-kira? Kalau gue selalu mulai dari identifikasi sih, kayak misalkan itu tadi dari segi desain itu udah pasti ada orangnya sendiri gitu yang ngerjain. Terus di sisi manajemen pun gue nggak ada di ranah situ sebenarnya. Gue lebih ke memproduksi. Jadi ketika ngomongin manajemen, gue bisa menggunakan untuk saat ini tuh kebetulan kakak kandung gue sendiri. Kebetulan dia manajer di HRD sebuah perusahaan dan dia ngerti banget lah cara memanage. Yang kalau misalkan gue kan kayak yang kerja teman-teman, bagiannya bisa gede banget gitu, bisa gede banget. Tapi ketika udah ada yang manage tuh, oh ternyata bayaran untuk yang bekerja itu disesuaikan dengan kerjaannya. Itu kan nggak ada di pikiran gue. Oh ternyata untuk membangun sebuah produk atau sebuah unit bisnis tuh semuanya atau
kita tuh perlu orang-orang dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Dan gue menerapkan itu sih di Miras. Jadi sebenarnya gue coba bersolusi sama banyak orang. Jadi ini juga bisa jadi salah satu cara buat Sobat Cuan. Kalau lo mungkin ya bahasanya, lo ada sebuah ide kecil, susah mengeksekusinya. Cara yang paling, ya mungkin bisa dibilang mudah juga enggak ya. Cara yang paling possible untuk lo lakuin adalah identifikasi sekitar. Sekitar ya. Ajak orang-orang yang memang punya disiplin ilmu di situ. Iya. Oke. Benar. Itu untuk sebuah perjalanan si Miras. Ya. Nah, dari perjalanan sendiri, ada nggak sih trik-trik khusus atau bahasanya rencana atau lebih ke caranya lo untuk mempasarkan si Miras ini sampai sekarang nih ya udah lumayan di mana-mana gitu. Ya. Kalau trik khusus apa ya? Gue sih suka dengan yang organik sebenarnya. Oke. Organik tuh dalam artian kayak dari dulu gue nongkrong. Kayaknya pasar gue bisa jadi teman-teman yang nongkrong. Ataupun bisa jadi gue coba tawarin aja dulu ke teman-teman tongkrongan gue. Dan dia bisa jadi orang-orang yang memasarkan Miras selanjutnya. Oke. Karena menurut gue gimana produk ini nggak gini ya. Gue nggak berharap produk ini cepat laku. Yes. Tapi gue berpikir gimana caranya produk ini bisa diingat sama orang-orang. Oke. Jadi ketika si Miras ini ada di tongkrongan-tongkrongan yang gue tongkrongin sebelumnya, terus gue lemparin Miras, itu tuh idenya adalah biar ini diomongin. Oke. Gitu. Jadi muncul di kepala orang di mana-mana ketika ngomongin Miras, oh minuman keras gitu. Kayak gitu sih. Gue emang bermain banget dengan kata-kata itu dan kayak akhirnya menariknya lagi tuh di lingkungan gue anak-anak kecilnya tuh tahu kalau Miras itu minuman keras, bukan minuman keras. Kayak gitu. Gue nggak tahu sih efek kedepannya kayak gimana. Iya. Tapi kayaknya ini menarik sih gitu. Iya. Kayak gitu. Akhirnya lo kayak menciptakan sebuah ya bisa dibilang stigma sebuah baru, stigma baru gitu ya. Stigma yang kita anggap ini adalah positif gitu ya. Menciptakan untuk anak-anak kalau Miras itu minuman keras dan lemon. Ya. Gitu ya. Sebenarnya bikin mereka kesasar juga. Iya. Mungkin dia bisa nonton berita yang wah orang ditangkap gara-gara minum Miras. Iya. Wah di sono jual Miras, beli Miras ah. Ternyata yang dia minum ini bukan minuman keras, tapi minuman keras. Gitu. Nah, harapannya ke situ ya. Iya. Menjadi sebuah stigma baru yang lebih positif pastinya. Ada nggak sih kiat-kiat khusus aja? Kiat-kiat khusus buat Sobat Cuan yang nanti menonton supaya mereka terstimulan nih, terstimulan untuk being a creative atau mulai aja dulu gitu. Oke. Boleh silakan. Kalau menurut gue sih tetap nikmatin prosesnya gitu. Prosesnya tuh gini loh kayak contohnya si Miras ini gue mikirin sampai ke gimana kita punya hulu dan hilirnya gitu. Gimana ketika udah jadi produk, oh ternyata bahannya lemon lokal. Oke, gue sekarang lagi mikirin gimana caranya kita punya kebun lemon. Dan kebetulan sekarang si Miras sendiri lemonnya udah dari kebun sendiri yang ada di Tajur Halang. Dan itu dan itu masih ada di wilayah Kabupaten Bogor gitu. Dan banyak banget sih ketika lu punya produk yang keren pasti orang pengen banget membeli produk lu atau membeli franchise. Kalau gue mencoba gimana caranya gue identifikasi dalam dulu tentang si produk gue, gimana kita punya hulu dan kehilirnya tadi. Harapannya kenapa kita nggak buka cabang baru ketimbang kita jual franchise. Gue sih berharap ketika lu punya produk dijagain produknya. Oke. Dijagain produknya, dipikirin banget, terus dinikmatin prosesnya. Gue yakin ini jawabannya cuma satu, waktu aja yang bakal ngejawab. Asik. Ternyata selain seorang kartel Miras ya, Mas Padang ini juga seorang pujangga karena waktu yang menjawab. Oke. Itu juga menarik banget buat Sobat Cuan, mungkin lo harus bisa identifikasi lebih dalam dulu, lo nikmatin prosesnya, jangan buru-buru. Karena harapannya memang gak cepet laku, tapi terus diingat, terus diingat, sustain. Itu poin utamanya. Jadi ketika lo mau memulai bisnis, coba identifikasi supaya bisnis lo tetap sustain. Tetap sustain, awet gitu kan. Kalau udah awet mah pasti laku, iya gak sih? Dan gitu. itu udah pasti banget berefek sama banyak orang. Nah, karena ada pekerja di situ nantinya. Pasti. Dipikirkan dari hulu ke hilir ya. Seru banget obrolan Miras kali ini, benar-benar memabukkan, tapi maboknya tuh jadi kayak lu harus terstimulan Sobat Cuan untuk lebih kreatif ya. Pandemi ini memang bukan sebuah pilihan buat kita ya, tapi datang begitu saja. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi benturan itu akhirnya menjadi sebuah
masterpiece ya seperti yang Ojan lakukan, jadilah miras. Ya, being a creative, karena kreatif itu semua orang pasti ada ya. Tinggal gimana caranya kita memantiknya mungkin ya. Iya benar. Dia terpantik gara-gara beli lemon doang. Ya. Siapa tahu lu beli kelapa gitu, ngeliatin nih kelapa jadi apa gitu kan. Itu juga bisa menjadi sebuah solusi mungkin ya. Gitu. Jadi buat Sobat Cuan, mungkin lo penasaran sama miras ini, lo bisa dapetin dan bisa beli miras ini kemana nih? Oke, kalau kita jual kita punya store sebenarnya, kita punya kedai miras. Ada kedai miras ya, lo bisa minuman beras di kedainya. Di kedai miras itu ada di Cikaret, Jalan Cikaret Alfalah nomor 3 dan 4, itu di bengkel 3 dan 4. Di situ kita punya miras yang dikemas, ada yang original dan rendah gula. Juga kita punya miras oplosan. Di situ kita coba mix si miras dengan strawberry, kiwi dan mojito dan yang lain-lain sih kayak gitu. Itu bisa dapetin langsung di kedai mirasnya. Dan juga ada di Tebet di Warpopski. Di Warpopski. Oke. Pembelian online juga bisa ya? Online bisa. Kita selama ini masih direct Instagram sih. Oke. Di Tokped juga udah ada sih sebenarnya. Oke, direct Instagram, langsung Instagramnya di @miras.lokal. Miras.lokal. Ingat, minuman peras yang asli hanya miras titik lokal. Ya, bukan yang lain. Dan juga mungkin buat Sobat CH yang nonton episode ini, lo pengen dapetin atau nyobain produk miras secara gratis, mau ikuti direksi Abang Padang. Oke, untuk 2 orang pemenang, pertanyaannya menggunakan lemon apakah si produk miras ini? Nah, menggunakan lemon apakah si produk miras ini? Ya, lo bisa langsung jawab kalau lo perhatikan obrolan kita dari awal tadi ya. Udah banyak insight-insight menarik perihal dari unit bisnisnya, dari produknya juga, dari identitasnya juga, dan dari bagaimana caranya lo bisa menjadikan produk lo tetap sustain. Hulu ke hilir, ingat itu. Dan pastinya kalau lo pengen dapetin itu, lo jawab di kolom komentar di podcast CH episode kali ini. Dan jangan lupa juga buat tetap subscribe, nyalain lonceng lo, dan komen pastinya ya. Kalau komen jawaban dapat hadiah. Bener. Ya, kalau komen yang lain juga boleh. Komen misalkan mau nanya sama owner miras, lo bisa langsung komen. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @miras_lokal dan juga Instagramnya @culturehours. Alright Sobat Cuan, dan pastinya nanti pengumuman pemenangnya akan kita umumkan di Instagram Culture Hours. Jadi jangan lupa di follow ya. Terus juga kita berharap pastinya ada gebrakan-gebrakan baru dari teman-teman miras lokal ya. Selain lo bisa nikmatin produk originalnya, ada yang original dan juga rendah gula ya. Dan juga kalau lo mau cobain miras-miras yang oplosan, lo bisa langsung hadir dan mampir di kedai miras lokal. Langsung aja cari di Google Maps ya. So, kalau Bang Padang tadi mau bagi-bagi miras, saya juga mau bagi-bagi kantong. Ada isinya juga nih. Ini ada oleh-oleh dari Culture Hours. Asik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Thank you buat lo Jan udah datang ke sini. Berbagi insight menarik mengenai unit bisnis yang lagi lo jalanin. Kita berharap pastinya tetap sustain. Amin. Sukses terus. Amin. Dan ditunggu lagi gebrakan-gebrakan berikutnya dari si miras lokal ini. Amin. Yes, sekali lagi Sobat CH. Buat lo Sobat Cuan di podcast CH kali ini bisa dapetin ilmu dan juga pastinya cobain miras lokal. Karena ini produk asli Bogor ya. Ada di Cikaret ya. Boleh dong kita cheers dulu sebagai penikmat miras ya. Alright, saya mau miras-mirasan dulu. Terima kasih Sobat Cuan, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. So, Culture Hours, waktunya memulai bisnis. Cuan, 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 cuan.